Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'an Nur Kahfi. NIM saya 53010300105. Saya berasal dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, untuk kesempatan hari ini di sini saya akan sedikit membahas tentang artikel saya dengan judul Gerakan Sosial Melawan Kolonialisme Belanda. Sebuah analisis dengan pendekatan teori konflik sosial. Nah, gerakan sosial dalam sejarah Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialisme Belanda yang telah mengakar selama kurang lebih 3 abad. Ketimpangan pangan, terus sosial, politik, budaya itu menjadi dasar munculnya resistensi masyarakat terhadap pemerintah kolonial. Salah satu cara yang efektif untuk memahami fenomena ini adalah dengan pendekatan teori konflik sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Teori ini juga menyatakan bahwa konflik adalah motor utama perubahan sosial yang berakar dari pertentangan antara kelas penguasa dan kelas yang tertindas atau kelas proletariat. Dalam konteks kolonial, posisi Bourgeois itu ditempati oleh Belanda dan kaki-kakinya ataupun bawahnya. Sedangkan rakyat Indonesia sebagai proletariat yang tereksploitasi atau yang dirugikan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa gerakan sosial yang muncul itu bukan hanya bentuk fisik, tetapi juga ekspresi dari kesadaran kelas, terus atas ketidakadilan struktural yang dialami. Nah, untuk substansi dari teori konflik sosial itu menekankan bahwa struktur masyarakat selalu berada dalam ketegangan akibat distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata. Menurut Karl Marx, itu sejarah seluruh masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam konteks kolonialisme, ketimpangan itu semakin tajam karena rakyat jajahan itu tidak hanya tertindas secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan secara budaya. Ketika ketimpangan ini mencapai titik tertentu, maka lahirlah bentuk-bentuk perlawanan sebagai manifestasi dari konflik kelas. Jadi teori konflik ini adalah teori yang dimana itu teori pertentangan kelas di antara kelas atas dan kelas bawah. Terus analisis konteks dalam gerakan sosial melawan Belanda yang terjadi di masa kolonial itu masih relevan lah dengan teori konflik dengan beberapa contoh. Nah, salah satunya contoh itu ada perlawanan petani di Ciamis di Jawa Barat dan juga perlawanan gerakan Samin di Blora. Nah, gerakan petani di Ciamis ini kan kalau kita mengacu kepada teorinya Karl Marx ya, itu teori yang dimana teorinya itu pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah. Ya, di situ ada petani dan juga ada pemerintah kolonial. Nah, itu petaninya ini itu memberontak terhadap pemerintah kolonial karena apa? Karena pada saat itu pemerintah kolonial itu memberi kebijakan pajak yang begitu mahal dan memaksa petani itu untuk menanam paksa
komoditas yang akan diekspor untuk Belanda, sehingga Belanda itu diuntungkan dan petani itu dirugikan. Karena apa? Karena banyak kebutuhan petani itu tidak tercukupi, sehingga ada gerakan sosial, ada konflik sosial antara kaum tani di Ciamas dan pemerintah Belanda. Nah, sedangkan yang gerakan Samin itu apa ya? Itu perlawanannya itu bersifat tradisional. Di sini dijelaskan kalau ini gerakan Samin itu dipelopori oleh apa? Oleh Surontiko. Samin adalah bentuk perlawanan pasif yang unik, penolakan membayar pajak, tidak mengikuti aturan kolonial, dan mempertahankan budaya lokal merupakan bentuk kesadaran kelas yang berkembang di bawah. Meski tidak militan, gerakan ini merupakan bentuk delegitimasi terhadap struktur kekuasaan kolonial. Nah, pada saat itu pas saya diskusi sama teman-teman, itu uniknya gerakan Samin ini untuk melawan kebijakan pemerintah kolonial. Gerakan Samin ini berkomunikasi itu dengan bahasanya adatnya, sehingga pemerintah kolonial itu ketika memberi kebijakan, orang-orang Samin ini ketika diajak dialektika sehingga tidak menyambung, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan pemerintah kolonial, dan kebijakan kolonial itu tidak bisa tercapai ataupun tidak bisa terrealisasi di suku Samin tersebut. Terus ada juga gerakan intelektual dan pendidikan, itu yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mendirikan taman siswa sebagai respon terhadap sistem pendidikan kolonial yang elitis dan diskriminatif. Pendidikan ini dijadikan alat emansipasi untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Ini juga sejalan dengan pandangan Karl Marx bahwa kesadaran kelas dapat dibentuk melalui proses pendidikan dan pencerdasan. Terus gerakan politik PNI dan nasionalisme. Gerakan politik seperti Partai Nasional Indonesia 1927 itu menunjukkan transformasi dari perlawanan sosial menjadi gerakan politik. Sebagai sistematis, Soekarno dan tokoh-tokoh PNI berusaha menyatukan rakyat Indonesia dalam satu kesatuan atau satu kesadaran yang kolektif untuk melawan penjajah Belanda. Mereka menggunakan narasi nasionalisme sebagai alat perjuangan kelas melawan dominasi kolonial. Terus ada juga peran Islam dalam perlawanan agama. Agama Islam dalam konteks gerakan sosial sering menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Contohnya perang Diponegoro dan perang Padri merupakan contoh dari identitas religius dikombinasikan dengan kesadaran politik untuk menentang kekuasaan kolonial. Dalam teori konflik, agama dapat berperan ganda sebagai alat legitimasi kekuasaan atau sebagai instrumen pembebasan. Terus saya menggunakan teori konflik ini juga ada kekurangan terhadap teori saya. Ada juga kritik terhadap teori konflik ini. Meskipun teori konflik ini sangat relevan untuk memahami ketimpangan dan perlawanan dalam masyarakat kolonial, terdapat beberapa kritik terhadap pendekatan ini. Salah satunya yaitu redukasi ekonomi. Teori konflik cenderung mereduksi semua aspek perlawanan dalam kerangka ekonomi dan kelas. Padahal dalam kasus Indonesia, faktor budaya, agama, dan lokalitas sangat berperan besar. Jadi teori konflik ini cuma melihat konflik itu dengan kacamata ekonomi dan ketimpangan kelas. Sedangkan di situ ada juga banyak unsur-unsur agama, unsur-unsur budaya dan ideologi itu yang mempelopori adanya konflik sosial. Nah, terus selanjutnya ada kurangnya perhatian pada agensi individu. Tidak semua bentuk perlawanan lahir dari kesadaran kelas. Beberapa muncul dari inisiatif individu atau nilai-nilai spiritual. Alternatif pendekatan yang bisa melengkapi adalah teori struktural, fungsional, terus yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan peran nilai-nilai
bersama dalam membentuk masyarakat. Misalnya solidaritas, komunitas pesantren, dan nilai-nilai keislaman memberikan energi moral dan dalam melawan kolonialisme. Jadi secara kesimpulannya itu saya menggunakan teorinya Karl Marx untuk memahami konflik sosial pada masa pemerintahan Belanda itu secara kesimpulannya gini. Jadi teori konflik itu menganalisa sesuatu konflik itu berdasarkan faktor ekonomi dan kesetaraan ketimpangan kelas. Itu yang kita analisa. Ya kurang lebihnya ya kesimpulan dengan menggunakan pendekatan teori konflik sosial yang dipelopori oleh Marx ini, kita dapat memahami bahwa gerakan sosial menentang kolonialisme Belanda merupakan bentuk pertentangan kelas antara penjajah dan rakyat yang tertindas. Konflik ini juga tidak hanya bersifat fisik tetapi juga ideologi, sosial, dan politik. Gerakan petani, gerakan pendidikan, hingga perlawanan religius semuanya merefleksikan terhadap eksploitasi kolonial. Namun demikian, teori konflik sosial juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas dinamika tersebut, terus masalah sosial dan konflik. Terus kolonial yang melibatkan aspek budaya dan spiritualitas. Oleh karena itu, teori ini perlu dilengkapi dengan pendekatan lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Nah, saran saya untuk teman-teman semua yang ingin membahas tentang dinamika ataupun konflik sosial pada saat kolonialisme, mungkin bisa menggabungkan antara teori konflik dan fungsionalisme, teori fungsionalisme dan strukturalisme. Supaya apa? Supaya kita bisa menganalisa konflik itu secara ekonomi, secara struktural, secara budaya, dan secara ideologi. Saya As'ad Nur Kahfi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa af minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.